Qala khamsu layalin, ada 5 malam. Ya, ini teman-teman ingat-ingat, khamsu layalin, ada 5 malam, la yuraddu fihinna du'a. Doa tidak ditolak. Ini ingat-ingat ya, pertama malam Jumat. Yang kedua awal malam dari Rajab. Nah, ini sudah kita lewati. Dan yang ketiga pertengahan bulan Sya'ban. Yang keempat malam Qadar, Lailatul Qadar, dan yang berikutnya terakhir adalah malam Id, yaitu malam Idul Fitr dan Idul Adha. Nah, ini bisa diulang teman-teman ya. Jadi doa kata Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar tidak ditolak pada 5 malam. Lailatul Jum'ah, setiap malam Jumat, malam Rajab yang pertama, malam nisfu Sya'ban, pertengahan, Lailatul Qadar, dan malam Id. Jadi kalau mau bermunajat, bermunajatlah di malam-malam itu. Lalu, teman-teman sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, disebut juga Lailatul Haya atau Lailatul Aidil Malaikah. Nah, disebut juga malam hidup. Disebut juga Lailatul Aidil Malaikah, malam hari raya malaikat. Jadi malaikat di langit sana mereka berhari raya. Ini coba lihat di kitab Abu Abdullah Tahir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddadi fi kitab Uyunul Majalis. Beliau mengatakan, fi maqil inna lil malaikati fi samai lailatai aidin. Malaikat juga punya malam hari raya. Kama anna lil muslimin, sebagaimana orang-orang Islam juga dapat hari raya. Yaumai aidin, yaitu hari Aid. Fa'idul malaikah lailatul bara'. Idnya para malaikat, hari pertama, hari rayanya malaikat adalah yang pertama nisf min Sya'ban. Nah, ini disebut Lailatul Bara'ah. Yang kedua Lailatul Qadar. Inilah 2 hari raya para malaikat. Adapun Aidul Mukminin, kita orang beriman, hari raya kita 2, Aidul Fitr, Idul Adha. Idul Malaikah bil lail li'annahum la yanamun. Kenapa? Karena malaikat itu pada malam hari tidak tidur. Falail wa nahar lahum sawa, ya, mereka sama sih, siang malam tidak tidur, ya. Wa idul adamiyin bin nahar, manusia kalau berhari raya siang hari karena mereka tidak tidur di siang hari. Karena lail innama huwa limanamihim. Jadi aneh juga ya orang yang merayakan malam tahun baru gitu. Sebenarnya walaupun diperdebatkan hukumnya, tapi berlainan dengan fitrah manusia yang tidur di malam hari ya. Baik, ya. Kemudian disebut juga Lailatul Syafa'ah. Disebut juga malam syafaat. Jadi siapa yang akan diberikan syafaat? Syafaat apakah bertambah umurnya, bergeser takdirnya? Semuanya ditentukan malam. Disebut juga Lailatul Bara'ah, Lailatul Shaq ya. Nah, penamaan ini teman-teman sangat banyak kita sebut juga Lailatul Jaizah, Lailatul Ghufran, ya, malam ampunan dan lain sebagainya ya. Bagaimana cara mengamalkannya? Ini coba kita lihat apakah sama amalan kita di Nusantara, di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, di Patani, samakah dengan amalan ulama terdahulu? Waqtalafa ulama'u ahli Syam fi sifati ihya'i ala qaulain. Ulama Syam berbeda pendapat mengenai cara meramaikan, cara memakmurkan malam ini kepada 2 qaul ya. 2 qaul. Pertama, annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Ya, bahwasannya dianjurkan menghidupkan malam itu berjamaah. Ini amalan kita yang kita ambil dari ulama Syam. Jama'atan, berjamaah. Ini amalan daripada ulama salafus soleh, sahabat-sahabat Nabi dan lain-lainnya, seperti Khalid bin Ma'dan 1, Luqman bin Amir 2, dan selain mereka. Yalbasuna fiha ahsana thiyabihim. Karena malaikat malam itu berhari raya, mereka pun memakai pakaian yang bagus.
Wa yatabakharuna wa yaktahilun. Dalam mereka pakai buhur, membakar buhur. Buhur itu menyan, ya, menyan Arab. Kita boleh membakar menyan ala kita, ya. Lalu wa yaktahilun, ya, dan mereka menggunakan iktihal, celak. Wa yakumuna fil masjid, lalu mereka qiyam di masjid. Ya, kitab ini kitab Madza fi Sya'ban, silakan dicari, ya. Nah, ini coba lihat, dan ini persis seperti amalan kita. Kita jika masuk nisfu Sya'ban, kita pakai baju yang bagus, kita bakar buhur, kita pakai pakaian yang oke, berpenampilan yang bagus, lalu kita datang ke masjid dan berjamaah di masjid. Inilah sunnah ulama salafus saleh yang ada disebutkan di kitab ini, ya. Setelah itu, apalagi kata beliau, mereka bangun pada malam hari, wa wafaqahum, teman-teman sahabat Allah, guru dari Imam Bukhari, namanya Ishaq bin Rahawai. Ini dia namanya. Ishaq bin Rahawai, atau dibaca juga Rahuya, sepakat dengan pandangan ulama Ahlus Syam. Imam Ishaq bukan dari Syam, tapi beliau dari Khurasan, salah satu. Awalnya banyak perselisihan antara beliau dan Imam Syafi'i. Tapi setelah berdiskusi, beliau menyadari beliau ilmunya mesti ditambah. Maka beliau berguru di akhirnya kepada Imam Syafi'i, ya, bukan Bukhari. Bukhari itu muridnya. Wa qala fi qiyamiha fil masajid jamaah. Apa kata beliau? Laisa dzalika bibid'ah. Jadi Imam Salafus Saleh, guru dari Imam Bukhari, mengatakan ini tidaklah bid'ah. Naqalahu anhu Harbul Kirmani. Ya, ini dinukil oleh Imam Al-Harb Al-Kirmani. Nah, ini penting sekali, teman. Fi masailih, dalam masail. Dan yang kedua, ini pandangan sebagian ulama. Yukrahul ijtima' fiha fil masajid lis-salati wal qasasi wal du'a. Dimakruhkan berkumpul-kumpul pada malam nisfu Sya'ban di masjid untuk salat kah, berkisah kah, doa kah. Wala yukrah ayusalli ar-rajul fiha li khassati nafsi. Dan boleh kalau sendiri. Ya. Tapi ini bukan pendapat mayoritas ulama Syam, ini hanya pendapat Imam Auza'i, salah satu imam ulama Syam. Wa hadha huwal aqrab. Nah, inilah yang dianggap lebih benar menurut beliau. Dan ini yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, ya. Jadi Ibnu Taimiyah ini mengikuti fatwa ini. Tapi beliau mengakui ada pandangan Ishaq bin Rahawai, ya. Dalam hal ini ada pembahasan mengenai bolehkah beramal dengan hadis dhaif, ya. Sebentar. Karena beberapa riwayat mengenai nisfu Sya'ban itu, beberapa, tidak semua, beberapa sahih, beberapa tidak sahih. Maka ada satu ulasan, satu fasal, khulasah muhimmah. Khulasah muhimmatun fi ahaditha lailatin nisf min Sya'ban. Ya. Kesimpulan mengenai, kesimpulan penting mengenai hadis-hadis nisfu Sya'ban. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, ini murid daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia punya kitab judulnya Lataif, ya. Inna jumhura a'immatil hadis dha'afuha. Versi dia ini. Jumhur ulama ahli hadis mendhaifkannya. Wa sahhaha Ibnu Hibban ba'daha. Tapi sebagiannya disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa kharrajahu fi sahihi. Bahkan dia meriwayatkannya dalam kitab sahihnya, ya. Oh, maaf. Wah, ini nih kalau pakai PDF begini, ya, bolak-balik, ya. Sebentar. Jadi disebutkan di situ tentang bahwa Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan beramal hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban itu hadis-hadisnya kebanyakan dhaif, kecuali Al-Imam Ibnu Hibban. Beliau mengatakan hadisnya sahih sehingga meriwayatkannya dalam kitab beliau Sahih Ibnu Hibban. Imam kita bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar ini ada dua, ada Ibnu Hajar Mesir, ada Ibnu Hajar Makkah. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami di Makkah. Lebih dahulu Imam Ibnu Hajar yang dari Mesir, ya, Al-Asqalani. Kalau ini Al-Haytami.
Beliau ahli hadis juga, tapi lebih dikenal sebagai mufti. Waqad ittafaqa dalam kitabnya Ad-Durrul Mandud, waqad ittafaqa al-a'immah min al-muhaddisin wal fuqaha, ulama sepakat antara ahli hadis dan fuqaha wa ghairuhum, kama dzakarahu an-Nawawi wa ghairuh, seperti mana disebutkan oleh Imam Nawawi dan selainnya, ala jawazil amal, bahwa boleh beramal hadis dhaif fil fadail, dalam fadilah amal, wa targhib wa tarhib, motivasi, bukan pada bab hukum halal haram. Malaikun syadid dhaif, selama tidak betul-betul dhaif, ya. Lalu di bawah Ishtaratul Izz ibn Abi Salam, Imam Izz ibn Salam, ya, lebih awal sedikit daripada Imam Nawawi, dan Ibn Daqiq Al-Aid, murid daripada Imam Nawawi dan murid dari Ibn Abil Izz, Al-Izz ibn Abi Salam, ayakuna mundarijan tahta aslin am, bahwa amalan itu berkesesuaian dengan kaidah umum, ya. Faqaulu Abu Bakar ibn al-Arabi la yu'mal bihi mutlaqan. Tapi ada yang unik, murid dari Imam Ghazali, yaitu Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, bukan Ibn Arabi yang pengarang Al-Futuhat, mengatakan la yu'mal bihi mutlaqan, tidak boleh diamalkan, dan ini dikritisi. Berarti fatwa memang tidak suci, fatwa dapat dikritisi. Jika imam ini imam besar kita, ya, bahkan dia seorang sufi ahli tafsir, punya kitab Ahkamul Quran dan syarah Adatul Ahwadhi terhadap Sunan Tirmizi, sangat alim sekali, dan mengatakan la yu'mal bihi mutlaqan, tidak boleh diamalkan. Ini pun dikritisi banyak ulama, ya. Yang mengkritisi tidak hanya satu dua orang, tapi sangat banyak. Wa qila yu'mal bihi mutlaqan, bahkan boleh diamalkan secara mutlak, ya. Karena diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain. Baik. Nah, ini mengenai hadis dhaif, bahwa hadis dhaif bahkan sebagian besar ulama menganggapnya itu ijma, boleh diamalkan, ya. Hatta Ibn Taimiyah sendiri yang mengatakan itu tidak boleh diamalkan, tapi dia ternyata di beberapa kesempatan memakaikan hadis dhaif, ya. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Hanbali. Jadi ternyata ada ulama salaf yang menghidupkan Lailatul Nisfu Sya'ban. Jadi kan kita sering katakan ini salaf, ini salaf. Ini kita coba lihat. Ulama salaf yang mengamalkan ini ada banyak, ya. Di antara tabi'in itu pertama Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan. Yang kedua Makhul, yang ketiga Luqman, dan selainnya. Yu'azzimunaha wa yajtihuna fiha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Mereka mentakzim malam ini dan bermujahadah di dalamnya untuk beribadah. Wa anhum akhadha an-nas fadlaha wa ta'zimha. Dari amalan mereka lah ulama-ulama kita beramal, ya, mengambil tradisi ini. Adapun dalam riwayat Athar Israiliyat, tentu lebih banyak lagi, ya. Nah, kita tidak menggunakan itu. Nah, di antara mereka ada juga yang menolak, ya. Yang menerima misalnya Ubad al-Basra, yang menolak ini sebagian besar ulama Ahlul Hijaz, seperti Atta, Ibn Abi Mulaika, dan dinukil oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bahwa sebagian fuqaha Madinah. Inilah menjadi fatwa Imam Malik. Nah, teman-teman, pengarang kitab ini Maliki. Tapi beliau menyadari bahwa pandangan ashab Malikiyah, orang-orang Malikiyah dalam ini, beliau tidak sepakat. Ya, meskipun ashab Maliki mengatakan ini bid'ah, tapi pengarang kitab ini bermazhab Maliki, beliau menyadari insaf bahwa pandangan tersebut tidak benar, ya. Ini pandangan-pandangan ahli hukum terhadap ulama-ulama salafus saleh. Jadi ulama salafus saleh tidak ada kata sepakat mengenai nisfu Sya'ban bid'ah atau tidak. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang tidak, ya. Baik. Nah, yang lebih menarik, teman-teman, beliau mengatakan wanzur akhil karim ila al-Hafiz bin Rajab wa amanatuhu fi maqal. Perhatikanlah perkataan Ibnu Rajab Al-Hanbali dan amanah ilmiah yang dia sampaikan. Faqad bada'a kalamuhu bi dzikri al-khilaf faqala ikhtalafa ulama Syam fi sifati ihya'iha al-qaulain. Ulama Syam berbeda pendapat dalam cara menghidupkannya ke dalam dua qaul. Pertama, yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Dianjurkan menghidupkannya secara berjamaah di masjid.
Nah, ini Imam Nur Rajab setelah menyebutkan kaul, ada ulama yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah, tapi beliau menguatkan. Apa yang beliau kuatkan? Yang pertama, yustahabbu ihya'uha, dianjurkan untuk menghidupkannya. Beliau ini bermazhab Hanbali, ya. Jama'atan, berjamaah fil masajid, bukan di rumah, tapi di masjid-masjid, di majlis-majlis. Wasani yukrah fil masajid. Pandangan kedua, kata Ibnu Rajab, ada yang mengatakan dimakruhkan di masjid, tapi boleh sendiri-sendiri, ya. Summa rajjah wa sahaha ma yarahu faqala hadha huwal aqrab. Lalu dia berpandangan, meskipun demikian dia memilih yang kedua, tapi tidak mengingkari yang pertama. Inilah yang disebut amanah ilmiah. Jadi kita kalau sudah faham ulama ada perbedaan pendapat, kita tidak boleh mengatakan bid'ah pandangan ulama tersebut. Justru itu menunjukkan bahwa ada kekayaan intelektual, spiritual di kalangan mereka, ya.